mana kami berbicara di depan Polsek, lupa saya namanya kemarin, oleh lembaga adat kelurahan. Dia punya bekal yang mudah-mudahan nanti sebagaimana kata lurah tadi, saya setuju itu, support saya. Beliau akan mengadakan dan juga menghomogenkan di kelurahan ini isi daripada acuan yang ada di provinsi atau kabupaten kemarin Pak Ketua Lurah. Nah, jadi di situ nanti dalam hal ini mari kita hadir dan menghomogenkan yang ada di kecamatan atau kabupaten di kelurahan apa yang diharapkan oleh lurah tadi, dan juga berkenan kepada Bapak Ketua Kabupaten seupaya dan seoptimal untuk memimpin kami di kelurahan ini, khususnya sebagaimana saya bertinggal di kelurahan ini yang dikatakan Ketua Adat Kecamatan. Semoga apa yang direncanakan oleh lurah dan juga lembaga adat kelurahan dapat membuat dan menjadi pohon rindang kepada desa-desa lain dan juga kepada pemangku-pemangku adat yang ada di kelurahan ataupun di desa. Nah, ini sebagai usulan. Jadi mohon kepada Bapak, para Datuk dan juga Datuk yang pemangku lain, jangan sampai artinya dilengahkan apa yang diharapkan oleh Datuk dari Kabupaten tadi. Itu sebagai saran dan sedikit pertanyaan, yang mana di dalam ini apakah bersedia kepada anggota kita ini mengadakan acara tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelurahan peserta tadi, dan juga kepada Datuk semoga dapat peluangnya itu melaksanakan. Insya Allah nantinya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para datuk datin yang hadir pada hari ini. Di sini kami selaku seksi di bagian hukum adat di Kelurahan Teluk Rilau, tentunya ini tugas yang sangat berat sekali dalam hal menetapkan suatu hukum adat yang ada di Kelurahan Teluk Rilau ini. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita menetapkan suatu hukum itu berdasarkan ADRT. Sementara kami juga belum punya gelar. Sebab orang yang bisa menyelesaikan permasalahan adat yang ada di lingkungan itu, termasuk ART-nya itu, harus sudah mempunyai gelar. Sementara kami yang ada di kelurahan ini belum sama sekali. Termasuk juga mungkin Pak Lurah belum bergelar. Sebab itu juga Bapak Ketua Badan Musyawarah Kecamatan belum punya gelar. Jadi bagaimana kami untuk menyelesaikan masalah? Nah, nanti kalau salah kami menetapkan suatu hukum yang ada di tempat kami juga dihukum. Nah, jadi benar kata Pak Camat tadi bahwa kehadiran lembaga adat yang ada di kelurahan ini sangat membantu sekali dalam menyelesaikan masalah hukum. Karena hukum adat ini adalah hukum yang tidak tertulis. Ini kalau kita ambil dari bahasa Teluk Rilawi, hukum akli, hukum akal. Yang diterima oleh akal itu benar, berarti benar. Nah, jadi harapan kami kepada Bapak Ketua Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ya mungkin ada arahan-arahan yang positif buat kami, sehingga kami bisa melakukan sangat bekerja dengan baik di kelurahan. Terima kasih. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Saya langsung saja Pak Ketua. Saya tidak bisa berkata suko kalau nanti salah. Karena kalau menurut adat kita tinggi itu masalah suko itu tidak sembarangan, bukan dipantun. Jadi saya langsung saja.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas paparan yang telah disampaikan kepada kami, khususnya di Kelurahan Teluk Nilau. Pertanyaan saya, sebelum di Kelurahan Teluk Nilau ini memadukan para pengurus, baik itu pengurus LAN di kecamatan atau di desa, kami mohon juga seperti petunjuk-petunjuk yang telah disampaikan oleh kedua tadi, ya berupa apakah itu buku ataupun itu kaset. Karena kami melihat contoh Pak Ketua, mengapa di Kerinci itu adat sangat tinggi. Bahkan yang sekarang itu banyak sekali yang muda-muda yang diangkat menjadi orang adat. Yang namanya adat itu ada Rio, ada Mangku, ada Pati. Kemudian pada pelaksananya kalau di Kerinci itu setiap orang yang memangku jabatannya sebagai orang adat itu diangkat oleh, kata orang Kerinci itu ada anak betina. Karena yang memakai itu adalah anak betina yang perlu dipimpin oleh orang adat. Itu yang pertama. Jadi kami mohon kepada Pak Ketua ini, bagaimana kami memperolehkan seperti buku-buku atau petunjuk-petunjuk yang Bapak paparkan tadi. Kalau di Kerinci itu diadakan oleh kedua adat, jadi sehingga dari atas sampai ke desa itu sama adatnya. Nah kemudian selanjutnya ingin kami tanyakan, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini ada tak berupa pakaian adat yang aslinya? Karena kami melihat selama ini apabila orang adat itu berkumpul seperti ini, yang setahu saya Pak, baju yang dipakai ini adalah baju ulang tahun Tanjung Jabung Barat. Nah kemudian apa bedanya baju adat Tanjung Jabung Barat dengan baju yang dipakai oleh para pegawai dan kita sekarang ini? Karena kami melihat juga di daerah lain itu apabila pertemuan adat memang pakaian adat, pakaian adat yang dipakai yang bukannya, karena adat ini kan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Makanya di daerah Kerinci itu, mohon maaf Polsek, bukan tidak menghargai daripada pihak kepolisian, itu sudah ada aturannya. Polisi di Kabupaten Kerinci itu hanya mengamankan pihak-pihak yang bersengketa. Nah kemudian yang menyelesaikan tadi itu adalah adat. Jadi pihak kepolisian itu menerima surat penyelesaian dari pihak adat, barulah kepolisian itu bisa mengeluarkan apabila orang itu ditahan atau misalnya kendaraan itu ditahan, itu semata-mata untuk mengamankan. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ketua. Kiranya yang sangat penting tadi itu adalah petunjuk tadi, paparan-paparan yang Bapak sampaikan tadi, itu saya rasa semua kami ini belum punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Lembaga Adat Kabupaten. Saya manggil biasa Busu karena biasa kami baik pernah juga bertemu. Jadi tadi ada yang mengatakan di dalam kata Pak Lurah tadi, semakin banyak kita tahu, semakin banyak juga kita yang tahu dalam adat kita ini. Nah, kita tidak berbicara masalah suku Melayu, namun kita bicara adat Melayu. Dan saya ingat dulu lagi kecil, kalau kita nak pelamaran, saya tidak bicara masalah hukum tadi Pak Jati, masalah hukum adat, dan saya bicara masalah mungkin itu lah jauh dari adat. Masalah pinang meminang. Nah, masalah pinang meminang, kami juga pernah merasa terpukul suatu busuduan datang ke kampung Melayu yang melamar keponakan beliau dengan keponakan saya. Jadi kami tak punya modal waktu itu untuk melawan musuh. Jadi itu kami rasanya
pengen dengan adanya acara ini, bimbing kami, ajar kami yang nggak tahu jadi tahu. Karena makin lama saya ingat dulu kecil-kecil kita tuh alangkah meriahnya kalau itu nak lamaran antar-mengantar. Di situ ada juga hukumnya, kalau yang salah jantan macam mana, salah betina macam mana. Nah, jadi saya minta tuh kalaulah bisa nanti kita adakanlah semacam duduk bersama, sering-sering berlatih. Yang tidak bisa nanti jadi bisa. Mudah-mudahan regenerasi ke depan tidak putus adat ini. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan betul pernah ya. Beliau ini juga pernah ikut bersama-sama kami juga waktu di Kamara ya. Nah, jadi sambung hampir dengan pertanyaan dari Datuk dari kita nih. Beliau juga pernah ikut, pernah sampai 5 kali itu Utaragus pelajar kemana ada tuh dan saya makanya dia putu dia tua dan saya itu. Jadi begini, jadi untuk pelatihan adat ini kita kan sekarang sudah renovasi ini. Nah, besok ya artinya kalaupun umpama ini kan yang masalah apa namanya dukun juga nih, mahwa dukun LPT terang anggaran itu orang itu masalah. Karena kita ini bersama-sama nak bersatu, ya kan kita tinggal dulu. Karena kita ini ngatur anak cucu kita. Kalau kita mati, tidak ada peraturan lagi, habis gitu loh. Jangan sekarang kita pikirkan besok. Nah, kalau mungkin kita ada rezeki kita sama-sama gitu patungan, pokoknya untuk makan kita sama-sama lah. Ada apa-apa kita adukanlah. Mungkin mudah-mudahan dengan ada rezeki melalui Datuk kelurahan dengan Datuk jabatan itu alhamdulillah. Beliau orang asli sekolah kalau itu apalagi kita Datuk, ya kan? Walaupun bersedekah mudah-mudahan Allah berikan berkah. Kita lakukan pelatihan itu. Pelatihan itu sebenarnya 3 unsur. Satu tentang ulu angka, serah terima kata menjawab bilang mati tadi, ya kan? Nah, itu dari pagi sampai sore, pagi sampai malam namanya. Hukum adat yang berikut. Yang ketiga nanti sejarah dan aturan pilar-pilar adat. Yang 3 cukup itu nanti. Kemudian prosesi peradilan perdamaian adat. Sama juga ada yang mengajukan perkara nanti itu ada Pak polisi ya. Jadi kayak begitu. Doa mengajukan perkara ini bukan. Itu diakui negara. Kalau tidak pakai itu nanti kita kena denda dan pula balik. Syarat dari hakim adat pertama gelar. Yang kedua mengerti hukum adat. Yang ketiga harus jalankan proses hukum atau peradilan adat. Aku kan peradilan. Siapa yang mengajukan ke tengah perkara? Itu kalau datuk kita tutup orang balik, ditutup orang balik. Tak peduli nak lurah, nak camat, mau bati, nak masuk loh. Karena kalau ada adukan nih, sekarang itu kan namanya restoratif justice sudah diberikan kepada kita. Tinggal lagi jangan kita salah untuk menerjemahkan. Oh, aku bilang kamu sendiri, boleh kamu sendiri, kan sudah ada kerjasama dengan Polda. Tidak begitu, harus ada aturan adat itu. Kita buat aturannya nanti tunakan. Kalau sekarang tunakan motif menang saya lah, maklum pun saya kan. Seperti itu. Nah nanti kami untuk hukum adatnya ada undang 20 namanya. Undang 20 buku terbit dari Datuk Utaragus juga karena dari Balang Mundur ini adalah peradil perdamaian desa. Ada bukunya. Nah, kalau misalnya nak hukum orang tahu salahnya, salah bujang gadis, ada kemudian tegisil yang bulu, nah mudah salahnya itu. Tegisil bulu itu ngolah anak orang, ya kan? Apa tuh kita engkau, ya tuh kita kenal tuh. 10 saya emasnya, tidak baik pokok palo, kemudian juga dikenakan bentuk adat. Adukan nanti makan bersama dengan membayar dan adat itu sekaligus kita tak kambing. Tidak kambing seko orang 10 meter dan dua adat sama semuanya entar adat. Kapan makannya? Nah, itu saat kita
kita dan orang itu sudah mengaku kesalahan dan mengajukan gugatan atau mungkin termasuk mengakui kesalahan dia. Itu gitu. Apalagi sama sengketa tanah itu ada perdana ada pidana ada perdata ada. Ini nomor 20 mengatur sini. Nah, kalau besok Injil itu udah ada. Masa kan tuh, apa salah orang tuh? Coba, apa salah? Ikut pasal nomor sekian. Nah, misalnya seorang yang dilarang menubuh tepian sungai danau hulu dan mati di batang dalam air seperti ikan, udang, cumi, semacamnya, siput segala macam dihukum dengan nubuh, namanya nubuh tepian. Itu namanya ayat 6 pasal 10. Wah. Nomor 20 hilang masuk karena beras 20 gantang, kambing sekok kecil batu gedang buka. Maka dia sudah dirunggunting, ditendang dengan satu tai emas. Berapa gram emas itu 40 gram. Jangan coba nubuh sungai orang 20-an. Tapi jangan orang ada menetapkan menurut dari pemangku ada menetapkan sekian, tak boleh, harus ada prosesinya. Itu di pengadilan seperti itu. Panggil siapa yang maju gugatan. Maka kalau dia tidak mau, maka dihukum penjara. Hukum penjaranya pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 62 tentang PPLH. Nah, kalau tidak dihukum ada, masuk ke negara 2 tahun penjara. Selama itu orang pengadilan lagi ada sudah hukum. Adat itu bukan undang tidak tertulis. Bukan tidak ada tuh hukum positif. Kalau ada orang mengatakan adat bukan positif, tidak benar. Tidak belajar hukum adat. Hukum tertulis dan dia positif. Kenapa kan begitu? Ada mengaturnya dulu tepian. Ada undang-undang. Termasuk juga ada pak yang namanya narkoba, ada namanya upas racun. Coba sadar. Itu dihargai undang-undang negara itu pasal 18 itu pakai beda setiap wilayah. Ada namanya upas racun tuh, racun membunuh manusia, menghilangkan akal. Dan undang-undang dan hukum adat bukan kena akal. Akal sehat nerimo, tapi kata Al-Quran iyo, kata hadis iyo, salah. Bukan akal akal benar juga, tapi kita kembali pada Quran. Coba itu perhatikan. Setiap perbuatan dilarang oleh Allah Taala, itu kan akan dihukum. Nah, seperti itu, maling umpamanya. Maling curi itu beda. Maling itu malam, curi itu siang. Karena makanya disebut pos kamling. Itu orang ada tuh. Maling curi sama saja, tidak bisa beda. Maling itu malam, maka buat pos kamling ya. Pos kamling maling. Curi siang, nunggu sadar mesti. Karena maling curi namanya. Nah, seperti itu. Maka itu datu semua kalau ada hukum adat penjara loh ya. Datu mengadili nyunat anak, penganiayaan kasusnya. Pak polisi nyunat anak harus penganiayaan. Undang-undang negara kan? Apa daya? Potong, baik pula, potong pula. Udah potong sakit pula kan? Pak polisi menganiaya anak bapak karena sudah memotong bulu anak bapak. Sunatku saya penganiayaan. Tidak ada semua orang potong burung. Pesunat. Hukum apa yang berlaku? Hukum adat. Adat apa? Adat misalnya syarat itu adat makai. Bersunatlah, bersihkanlah dari kelamin laki-laki atau perempuan itu dengan cara bersunat. Itu yang Ibrahim sampaikan. Ibrahim alaihissalam mulai seperti itu, Ismail, ya. Dari mana itu? Islam tak? Islam. Tapi kalau kita hukum negara, semua anak yang punya anak jantan kesunat masuk penjara. Habis itu. Nah, seperti itu. Karena itu hukum ada. Di mana kita berlindung? Di balik hukum ada. Ada kami macam itu. Karena ada kita beda dengan ada yang lain. Ada di wilayah ini, tidak seluruh kita di kabupaten dan kota ini adalah adat bersedia syarat muslim kita. Jangan salah makanya menjalankan adat itu sama menjalankan syarat. Kalau bertentangan dengan syarat bukan hukum adat. Ingat, tidak masuk akal bukan hukum adat. Ya kan? Pokoknya asal bertentangan dengan syarat dan tidak masuk akal atau itu bukan hukum adat. Ada hukum itu kan rasional, punya etika, punya aturan dan diterima oleh pikiran seorang dan orang-orang banyak. Dan aturan Islam itu demikian. Nah ini makanya ada syarat di atasnya, di bawahnya
adat. Nah, itu pertanyaan begini, nanti kita pelatihan perlu tuh nanti. Ini tidak cukup waktu sejam 2 jam, ini cukup minimal sehari semalam. Aku jangan malam kali ini. Besok sekalian ada gelar juga gitu, siapa gelar kita tuh banyak nih. Besok enak begitu dia menghakimi orang, memutuskan perkara orang, memutuskan hukum adat dan memutuskan orang. Kenapa? Syarat lengkap, punya gelar, tahu hukum adat, proses dijalankan. Nah, itu penting. Kemudian punya 2 lapak syaratnya. Kalau itu aman, kalau itu bertujuh balik pasti banyak kejadian. Naik yang perkara. Kalau sudah mengenal itu, insya Allah kita tidak akan tutup. Nah, jadi jangan ini ada pula. Kalau pandai kades lah. Nah, kau itu kan kalau itu kena hukum adat, kau potong seko, anda kuat seko, enggak, bukan dulu kan kau. Ini namanya pula. Kapan kades menetapkannya? Siapa hakim adatnya? Apa salahnya nyalakan orang? Nyalakan orang itu ada artinya. Narkoba kau tangkap, kamu hukum secara adat. Apa salahnya? Dalam adat disebutkan pasal sekian ayat sekian. Pasal ini namanya upas racun. Didendo dengan dendo adat. 1 ekor kerbau atau 1 kambing, kemudian 10 warna beras dan emas 10 tahi. Gitu. Ada adat. Siapa yang mungkin kita lagi bisa, siapa pun mungkin kita tidak bisa, karena sudah ada prosesinya. Itu perlu dipahami itu. Jadi kalau semangat macam ini, saya semangat gue ini. Itu adalah yang menegakkan hukum Islam. Mohon maaf tadi itu, itu bukan menegakkan hukum Islam secara hukum negara kita Pancasila, tapi menegakkan hukum adat, di dalamnya ada hukum Islam. Pahala enggak? Pahala. Kalau dibiarkan orang zina terus namanya kan, muntikin orang banyak banyak, siapa yang hukumnya? Dan itu kayak nikahin, tidak? Nikahin sudah selesai. Nah, dia kan macam mana hukumnya itu? Maka disebut dalam adat, dalam adat kan ada namanya diat atau dendo. Kalau buku ini sudah cukup lumayan lah, namanya Putra Agus ini buat peradilan perdamaian desa. Dipisahkan dari kami juga. Saya buat. Nanti itu kalau saya ini kita serapan. Nanti kita buat. Juga namanya Tuah Sekato. Nanti ada lembaga kami namanya Tuah Sekato. Sempit dari nama ibu itu lembaga kami di bawah nama itu. Nanti bisa mengambil itu. Dan nanti beliau itu beliau hakim kan. Kemudian gelar itu perlu, sangat perlu. Ya, mereka kenapa Jambi 10 pengurus gelar, pengurus provinsi itu lupa dari 100 lebih pengurus itu cuma yang 20 orang udah lain dah. Datang lagi, seperti itu kan? Itu sobalik bom itu balikkan dia 2 kali lipat. Kalau ada antaranya tadi mungkin oleh senjata mengantar hampir lebih dari 15 juta, balik 30 juta. Tidak bisa maaf bagi budak dong. Karena itu perjanjian al-wa'du dainun, buat janji itu adalah utang. Itu hadis Pak, al-wa'du dainun, jadi itu utang. Jadi semua seloko, semua jangkau kita dalam Al-Quran dalam hadis lah ada. Orang tua dulu nak menerapkan apa hadis itu melalui seloko, melalui jangkau. Tidak, pergi tempat bertanya balik tempat begitu. Kan gitu. Itu sepertinya ada hadis. Mereka yang buat 450 soko di Unja, bersama dengan Unja, ada terbit bukunya. Mereka yang buku satu lagi tentang ada mulai Jambi, sekitar 10 halaman ada di mobil. Saya terbitkan, saya tulis buku ada mulai Jambi. Jadi itu, jadi yang perlu kita pahami nanti itu lagi itu tekan, buatlah. Jadi tergantung datuk-datuk yang ada di sini. Kami dari kabupaten yang ini, yang kabinet ini kok. Kalau kata orang kata kabinet, tidak. Kami siap. Tidak ada saya nanti ada yang lebih pakar daripada saya. Atau orang yang saya bisa ada nanti. Pokoknya 133 desa berjanji dengan Allah. Kalau kita katakan, ya Allah, aku berdoa kepada Kau ya Allah, 133 desa selama saya jadi ketua adat Kau sampai kena hukum adat. Minta kepada Allah Taala. Kalau saya mati, kalau saya mati lagi ada orang ngurus. Boleh dibeli nanti kompoi lebih mudah. Kemudian nanti siko-siko juga ini ada satu adalah peradilan perdamaian adat desa. Peradilan perdamaian itu ada di desa Pak, bukan di kota. Kecamatan tidak boleh mengadili, kabupaten tidak boleh mengadili, provinsi tidak boleh mengadilinya. Yang boleh mengadili adalah peradilan perdamaian desa. Kalau di kecamatan mengadili masuk jaro, ayo kabupaten mengadili masuk jaro, provinsi masuk jaro. Karena yang ada undang-undangnya peradilan perdamaian desa.
Itu ada undang-undang yang mengatur nomor sekian ada peraturan itu. Nah, jadi dia pun dia misalnya bupati, di mana tinggal bupati? Di misalnya di Jalan Napo, Jalan Harapan, ya, rumah situ. Nah, ada desa itu hukumnya, kelurahan itu hukumnya. Ya, misalnya bapak itu pejabat, misalnya kepala pola di Tungkak, tinggal di Tutilau, itu kelurahannya. Semuanya kelurahan peradilan perdamaian desa. Nah, kabupaten udah bisa, tidak ada mengatur. Makanya dibuat peradilan perdamaian desa. Kalau dibuat dan diakui laksanakan di kecamatan, dibangun, tentu pelan-pelan masuknya tahu. Ah, saya begitu. Kecuali kalau diminta prosesinya di kabupaten tidak boleh. Tapi orang kecamatan, orang desanya atau kelurahannya wajib ikut beserta, ikut serta di situ. Jadi banyak enak ini sekarang sudah bikin ini kami minta kepada beliau ini atau putraku cetak buku ini kan beliau segera cetak. Alhamdulillah beberapa desa sudah jalan. Nah gitu tuh, jangan sampai nanti kita salah untuk menghukum. Saran saya pertimbangkan matang-matang, kaji dulu pasalnya, apa kesalahannya, tahu hukum adatnya, nanti kita sama dengan mampu adat di mana. Kami juga insya Allah siap untuk mengatasi, mengikuti, mengarahkan apa yang mungkin jadi kepentingan hidup semua. Ya, jangan sampai di masuk penjara itu berkat keuangan sehari bila beri kepala penjara itu. Ada Pak jangan. Kenapa? Karena kita dibalik orang nanti kan. Nah, jadi yang buat ini kan mantan hakim. Oh, berarti dia tahu kolaborasi antara hukum adat dengan hukum negara. Jangan sampai menyalahi. Nah, kalau di sini disebutkan dari nubo tepian, tidak dia bayar. Ajukan ke pengadilan. Masuk penjara 2 tahun penjara. Pasal undang-undang seperti melanggar undang-undang sekian ada di sini negara. Ya, balik kepada terima kasih kepada Bapak Ketua Bapak tadi sudah merespon dari pertanyaan para peserta pelatihan. Jadi itu ya, nanti mungkin Badan Musyawarah Kecamatan itu bisa fasilitasi bagaimana caranya nanti lembaga-lembaga dari kelurahan termasuk desa itu bisa mendapatkan segala hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga adat melayani di kecamatan, di kelurahan atau di desa. Ya, nanti terkait dengan gelar itu nanti koordinasi. Ya, kami mohon juga bantuan Badan Musyawarah Kecamatan nanti melakukan koordinasi ke kabupaten, mekanisme seperti apa yang perlu kami siapkan segala macam. Cuma kalau bisa memang biar nggak hilang, nggak masuk angin nih. Habis ini segera lah, gitu kan? Jadi kalau lama-lama mungkin lumpuh, nggak banyak kegiatan, nah lewat, biar baru namanya. Iya. Mungkin itu acara hari ini mungkin secara ringkasnya langsung kita tutup. Nanti setelah ini kita makan makan tinggi dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin pembinaan dan perikatan kapasitas lembaga dan melalui Kelurahan Tutilau. Saya secara resmi menyatakan